Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak In. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dohiron wa batinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang akidah Islam. Simak materi hari ini sampai selesai, dan rangkumlah dalam buku catatan kalian. Seperti biasa, sebagai presensi kehadiran, silakan like video ini dan tulis nama disertai kelas kalian di kolom komentar. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian tujuan mempelajari akidah Islam sebagai berikut. 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. 2. Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan, berupa perbuatan, maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Karena inilah jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti hamba-hambanya. Allah berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Artinya, dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. 3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. 4. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. 5. Menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia,
kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. A. Pengertian iman, Islam dan ihsan. 1. Iman. Menurut bahasa iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. 1. Tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. 2. Tingkat kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. 3. Tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi, seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. 2. Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19 berikut. Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus sholata, wa tu'tiyaz zakata, wa tasuma ramatlona, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pengertian ini Islam mencakup 5 hal. 1. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. 2. Menegakkan sholat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Menunaikan zakat. 5. Haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ihsan. Menurut bahasa, ihsan berasal dari bahasa Arab, ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah, yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadits Rasulullah. Fa'akhbirni anil ihsan, qala, anta budallaha ka'annaka tarohu, fa'il lem takun tarohu fa'innahu taroka. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah, kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah.
2. Ihsan terhadap diri sendiri. 3. Ihsan terhadap sesama manusia. 4. Ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf atau orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama, yang terdiri dari ketuhanan, kenabian dan hal-hal yang samiyat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah, merasa dilihat Allah, baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan, untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kehusukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan. Memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkannya dalam bentuk menjalankan rukun Islam dengan benar dan memiliki keihsanan yang sempurna dalam kehidupan. Dan akhirnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam naungan ridho-Nya. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Al-afwu minkum, ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.